Karena Dajjal itu ada lawannya, Imam Mahdi. Oh, lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abbas sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malatan. Semua sedunia kalau haram. Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Profesor Dr. Rocky Gerung yang sedang ramai itu, yang sedang meramaikan dunia maya, adalah utusan Allah. Ketika 2024 mencoblos untuk memilih presiden, pilih Anies. Tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Ghaus SM sebagai mursyid ke-38 Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, menjelang kontestasi Pilpres 2024, jagat politik tanah air dikejutkan oleh kehadiran Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul yang akrab disapa Abah Ghaus. Sosok yang mengaku mursyid ke-38 dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah TKN Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat itu kerap kali melontarkan pernyataan dan statement ketika dia berceramah yang terang-terangan mendukung bahkan seolah-olah menjadi juru bicara bakal capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Beberapa pernyataan Abah Ghaus yang membuat polemik memanas di jagat politik tanah air adalah ketika ia terang-terangan menyebut bahwa Anies Baswedan ini merupakan sosok Imam Al-Mahdi yang bakal memerangi Dajjal. Selain itu, Abah Ghaus juga menyatakan bahwa Anies Rashid Baswedan ini juga mendapatkan jimat dari surga sebagai bekal untuk bisa memenangkan Pilpres 2024. Tidak hanya itu, Abah Ghaus juga pernah menyatakan bahwa sosok Rocky Gerung yang selama ini kerap menyerang Presiden Jokowi, bahkan yang terakhir menyebut Presiden Jokowi itu sebagai bajingan yang tolol sekaligus pengecut, justru Abah Ghaus ini memusisikan sosok seorang Rocky Gerung yang terang-terangan mengaku bahwa dia adalah seorang non-muslim, tetapi justru dia diposisikan sebagai seorang Rasulullah, Nabi. Ini merupakan sebuah pernyataan yang sungguh membuat jagat politik tanah air terguncang. Bahkan ia berulang-ulang menyebut bahwa Presiden Soeharto, penguasa rezim Orde Baru yang dinilai sangat otoriter, adalah sebagai wali di atas wali, alias wali yang ke-10 di atas wali songo yang selama ini kita kenal. Merah putih yang dikibarkan ukuran 38 itu, yang brosnya merah putih, itu yang dibawa oleh Imam Mahdi dari surga, yang sekarang lagi dikeroyok oleh bendera Dajjal. Semakin banyak bendera Dajjal yang akan mengeroyok bendera merah putih. Makanya kita pakai bendera seragam merah putih ini. Merah putih. Alhamdulillahilladzi faddalana. Nanti kita ke Cendana seragam. Kalau ibu-ibu putih, kepalanya putih, apa-apa kopiah merah putih. Nanti di Cendana. Agustus Jaden. Agustus. Dekat Aras dulu, baru Cendana, terus ke Majalengka. Penting. Karena Dajjal itu ada lawannya, Imam Mahdi. Oh, lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abbas sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malatan.
semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk Presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Hadi, siapa Imam Hadi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Kiai Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Boro-boro batur, anjeunna mah terangan, cadu mah terangan, la ta'lamun. Inni a'lamu minallah ma la ta'lamun. Tidak ada yang tahu. Ini bahasa Arab di Quran, surat Yusuf ayat 96, sok totok HP. Totok. Surat Yusuf ayat 96. Yang menyampaikan itu Nabi Yakub. Seperti alhamdulillah yang menyampaikannya siapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ini untuk apa? Hanya untuk apa? Karena ini yang dikisah itu apa? Anies Baswedan tidak akan tahu dirinya. Terserah. Kalau tidak mau jangan jadi Anies. Kalau Anies Baswedan tidak mau diangkat jadi presiden 2024, jangan jadi Anies. Jadi melawan inni a'lamu minallah ma la ta'lam. Ayat. Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Profesor Dr. Rocky Gerung yang sedang ramai itu, yang sedang meramaikan dunia maya, adalah utusan Allah. Itu membawa bahasa kaumnya. Bukan hanya Rocky Gerung, seluruh profesor itu utusan Allah untuk mentabligkan ilmu Allah ke umat dengan bahasa masing-masing di lisan kaum. Alhamdulillahilladzi qaddalana lakatin. Antara lain di samping kiri ada. Ini utusan Allah untuk mentabligkan. Tabligh itu kewajiban Rasulullah Muhammad. Tapi bukan Nabi Rocky Gerung, utusan Allah, Rasul Allah. Rasul itu utusan. Ketika 2024 mencoblos untuk memilih presiden, pilih Anies. Pak Anies tidak kenal apa? Kabel bertemu. Ketika beliau mencalonkan gubernur, ya, Abah bikin maklumat untuk Ikhwan DKI untuk memenangkan Anies. Pak Anies tidak tahu suara pertama Pak Anies untuk gubernur ini Abah. Suara pertama Anies Baswedan untuk gubernur nomor 1 Abah. Jadi sekarang berarti gubernur sudah berhenti. Katanya dicalonkan untuk manusia nomor 1 di kolonel Indonesia. Bukan dari partai. Nah, akibat pernyataan-pernyataan Abah Os yang kontroversial dan menimbulkan polemik memanas itulah akhirnya Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat bereaksi keras. Ketua Dewan Syuro TKN Suryalaya Kiai Haji Mastur Juri menyatakan sekaligus menegaskan bahwa klaim Abah Os sebagai sosok seorang mursyid ke-38 dari Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah alias TKN Suryalaya adalah tidak benar. Menurut Kiai Haji Mastur Juri, keputusan untuk tidak mengakui Abah Os sebagai mursyid ke-38 di TKN Suryalaya diambil berdasarkan hasil musyawarah besar dua lembaga TKN Suryalaya, yaitu Lembaga Dakwah TKN Suryalaya dan Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa sampai saat ini
TKN Suryalaya masih bermursyid kepada pengerso Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an dan berpedoman kepada ajaran pangerso Syekh Kiai Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an atau Abbaspo dan Pangeran Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an Abah Anom. Kemudian juga Kiai Haji Mastur Juri mengatakan bahwa keputusan itu diambil untuk menjaga keutuhan dan kemurnian TKN Suryalaya. Dalam pertemuan hari ini, Ahad tanggal 15 September tahun 2013 Masehi, 9 Zulqa'dah 1434 Hijriah, telah berijma dan sepakat untuk menetapkan dan memutuskan 1. Tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Gaos SM sebagai mursyid ke-38 Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. 2. Tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Gaos SM sebagai penerus guru mursyid Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. 3. Tidak lagi mengakui Kiai Haji Abdul Gaos SM dan Kiai Haji Muhammad Soleh sebagai wakil talgin Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. 4. Memerintahkan kepada Kiai Haji Abdul Gaos SM dan Kiai Haji Muhammad Soleh untuk tidak lagi menggunakan nama, simbol, serta segala atribut Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dalam berbagai kegiatannya dan menarik semua buku dan terbitan, cetak maupun elektronik, yang mereka buat yang berkaitan dengan Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya terutama buku, Ukudul Jumaan, dan Suryalaya bukan panggung sandiwara. 5. Menyerukan kepada para ikhwan atau akhwat Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yang telah hilaf mengikuti langkah keliru kedua orang tersebut, karena berbagai keterbatasan pengetahuannya, agar segera bertaubat dan kembali melaksanakan amaliyah Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yang sesungguhnya sebagaimana yang telah digariskan, dan diamalkan oleh Pangersa Guru Mursyid Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an, yang diterima dari Syekh Kiai Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an. Keputusan ini ditandatangani di Patapan Suryalaya, pada hari Ahad, tanggal 15 September tahun 2013 Masehi, 9 Zulqa'dah 1434 Hijriah. Tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Gaus SM sebagai mursyid ke-38 Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. 2. Tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Gaus SM sebagai penerus guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. 3. Tidak lagi mengakui Kiai Haji Abdul Gaus SM dan KHMS sebagai wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. 4. Memerintahkan kepada Kiai Haji Abdul Gaus SM dan KHMS untuk tidak lagi menggunakan nama, simbol, serta segala atribut Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dalam berbagai kegiatannya dan menarik semua buku dan terbitan cetak maupun elektronik yang mereka buat yang berkaitan dengan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, terutama buku Ukudul Jumaan dan Suryalaya bukan panggung sandiwara. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pernyataan Abah Aos yang cenderung menggunakan politik identitas dengan menonjolkan dan mengagung-agungkan seorang Anies Baswedan jelas tidak pantas dilakukan kalau memang benar dia adalah seorang mursyid. Mursyid dalam pandangan kaum sufi adalah orang yang mampu memberikan ajaran secara baik dan benar berdasarkan landasan, berdasarkan keyakinan sesuai dengan thariqat yang dianutnya. Kalau ternyata pernyataan-pernyataannya syarat dengan tendensi politik semacam itu, menurut hemat saya memang benar kalau dia mungkin hanya main klaim saja. Kalau akhirnya aibnya terbongkar semacam ini, justru Abah Aos mempermalukan dirinya sendiri. Pernyataan-pernyataannya yang cenderung menggunakan politik identitas atau politisasi sara, yang nyata-nyata mendukung bahkan memuja seorang Anies Baswedan sebagai sosok pemimpin masa depan yang akan dipilih berdasarkan kontestasi Pilpres 2024,
sudah kebablasan, offset, dan sama sekali tidak memiliki niat baik. Bahkan sudah memiliki mens rea, niat jahat untuk bisa membuat para pendukung bakal capres yang lain ini menjadi tidak senang, tidak suka. Bahkan bisa jadi pernyataan-pernyataan Abah Aos yang syarat dengan kontroversi semacam itu dianggap sebagai hal yang bullshit dan omong kosong belaka. Oleh karena itu, dalam konteks demokrasi, pernyataan-pernyataan Abah Aos yang cenderung kontroversial semacam itu memang harus dihentikan. Nah, dalam konteks demikian, aparat keamanan perlu segera melakukan proses tabayun untuk melakukan klarifikasi. Bahkan jika perlu, Abah Aos untuk menghentikan pernyataan-pernyataan yang syarat dengan tendensi politik semacam itu ketika dia berbicara atau memberikan ceramah di ruang-ruang publik. Demikian juga para pengikutnya yang selama ini cenderung menyengamini apa saja yang dilontarkan oleh Abah Aos tentu saja harus bisa memfilter mana pernyataan-pernyataan beliau yang memang sosok dijadikan sebagai rujukan dan mana yang mengandung nilai-nilai tendensi politik tertentu. Menjelang kontestasi Pilpres 2024 tidak boleh ada gerakan apapun yang menggunakan politisasi sara, menggunakan politik identitas yang kemudian diglorifikasi sedemikian rupa yang justru bisa berpotensi menimbulkan politik adu domba, politik pecah belah di tengah-tengah masyarakat sehingga antar pendukung bakal capres bisa saling curiga, bahkan bisa memicu terjadinya sentimen kebencian antar pendukung. Kita sudah cukup berpengalaman berdemokrasi. Kita sudah melakukan pemilu yang pertama kali pada tahun 1955. Dan seiring dengan perkembangan peradaban, sistem pemilu terus diubah dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan proses itu dimulai ketika rezim Presiden Soeharto yang saat itu memang menjadi penguasa yang cenderung otoriter dengan menjadikan Golkar saat itu sebagai satu-satunya partai yang berkuasa hingga akhirnya Presiden Soeharto bisa berkuasa selama hampir 32 tahun lamanya. Akhirnya situasi seperti itu diubah ketika seluruh rakyat Indonesia dengan kekuatan mahasiswa bersatu padu untuk menggulingkan sebagai seorang presiden. Dan ketika perjalanan demokrasi kita semakin terbuka, akhirnya terjadilah proses reformasi hingga akhirnya terjadi proses pemilu yang sampai sekarang ini kita jadikan sebagai rujukan. Nah, proses demokrasi yang sudah demikian teruji oleh sejarah tentu saja tidak boleh kembali terulang kalau ada pernyataan seorang tokoh yang memiliki banyak pengikut yang syarat dengan muatan politik identitas. Seorang figur publik seperti Abah Aos seharusnya sudah bisa selesai dengan dirinya sendiri. Ia sudah tidak memiliki pamrih dan naluri keduniawian untuk memanjakan syahwat politiknya demi memenangkan bakal capres tertentu. Boleh-boleh saja Abah Aos secara pribadi, secara personal memiliki preferensi politik untuk mendukung Anies Baswedan. Namun dengan melakukan klaim-klaim tertentu bahkan seolah-olah dia ingin mengambil alih kekuasaan Tuhan dengan menyebut Anies Baswedan ini sebagai Imam Mahdi mendapatkan jimat dari surga, bahkan menyebut sosok Rocky Gerung ini sebagai seorang Rasulullah, seorang Nabi. Ini sudah sangat berlebihan. Tidak boleh ada interest politik apapun bagi seorang figur publik untuk mengumbar pernyataan-pernyataan yang cenderung menimbulkan polarisasi dan masyarakat yang terbelah atau masyarakat yang terpecah belah. Oleh karena itu kita tentu saja sangat sepakat tindakan tegas dari TKN Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat yang tegas menyatakan bahwa sosok Abah Aos bukanlah seorang mursyid ke-38 dalam TKN Suryalaya. Mudah-mudahan pernyataan dan ketegasan sikap dari TKN Suryalaya, Jawa Barat ini bisa menjadi bahan refleksi sekaligus juga menjadi kesadaran kolektif kita bersama bahwa kalau ada pernyataan-pernyataan yang cenderung memiliki tendensi politik tertentu dari seorang figur publik, lebih-lebih yang mengklaim dirinya sebagai seorang mursyid, hendaknya kita harus lebih berhati-hati sehingga kita tidak terjebak dalam situasi politik yang bisa menimbulkan pertengkaran dan permusuhan dengan sesama anak bangsa.
Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.